Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Bayu di channel pembelajaran Baimi. Kali ini kita akan belajar soal PAT beserta kunci jawabannya untuk mata pelajaran IPS kelas 6 tahun pelajaran 2023-2024. Ini saya membuat soal untuk persiapan penilaian akhir tingkat ya. Jadi mungkin ada yang bulan Ramadan ini sudah melaksanakan kegiatan PAT atau PAS untuk kelas 6 ya. Nah, ini saya rangkum soal-soalnya di channel pembelajaran Baimi. Nah, selamat datang di channel pembelajaran Baimi. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar video yang saya buat ini nantinya semakin menjangkau luas ya. Oke, langsung saja di soal nomor 1. Ini nanti ada 40 soal. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini nanti soalnya atau pertanyaannya keluar di penilaian PAT atau PAS kalian ya. Oke, nomor 1, membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan, disebut dengan garis apa? Kalau membagi bumi menjadi dua bagian dari utara sampai ke selatan, itu disebut dengan garis. Ada yang sudah bisa jawab? Di post dulu, dijawab, kemudian nanti jawaban kuncinya saya munculkan ya. Jadi biar adik-adik latihan dulu berapa salahnya ketika menjawab soal dari saya. Nah, jawabannya yang paling tepat yaitu garis khatulistiwa. Soal nomor 2, yang termasuk zona waktu Indonesia bagian barat atau WIB antara lain apa? Ada Kalimantan Timur, Bali dan Sulawesi, ada Papua, Kepulauan Maluku, ada Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Yang D ada Sumatera, Jawa dan Madura. Mungkin adik sudah tahu jawabannya yang E. Kita lanjut. Pembelajaran Baimi juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran Baimi. Oke, kita lanjut nomor soal 3. Jika di Semarang pukul 9, maka di Merauke pukul berapa? Kalau WIT itu selisih 1 jam, kalau WITA selisih 2 jam. Merauke ini termasuk WITA atau WIT ya. Merauke itu sudah termasuk WITA ya, berarti selisihnya 2 jam, berarti pukul 11. Kemudian soal nomor 4, selisih waktu antara Greenwich Mean Time dengan zona waktu Indonesia Tengah atau WITA ya adalah jam 8. Oke, soal nomor 5, berikut ini merupakan faktor penyebab banjir kecuali adanya daerah resapan air, pendangkalan sungai akibat sampah, penebangan pohon yang berlebihan, curah hujan yang tinggi. Kalau ini ada kata-kata kecuali, berarti jawabannya yang mana? Yang A, adanya daerah resapan air. Oke, nanti jika Pak Bayu ada kesalahan dalam menjawab, kalau anak-anak tahu bahwasanya itu salah, segera koreksi di kolom komentar. Nanti saya kasih pin agar ketika ada yang melihat video ini nanti bisa terbantu dengan jawaban yang benar ya. Tidak apa-apa, komen saja di kolom komentar. Nomor 6 ya, salah satu dampak banjir dalam bidang ekonomi yaitu apa? Yang A,
menimbulkan berbagai macam penyakit. B. Pencemaran lingkungan. C. Pemicu tanah longsor. D. Kerusakan sarana yang D. Kerusakan sarana prasarana. Jawabannya yaitu yang D, karena kalau akibat banjir ya, salah satu dampak banjir dalam bidang ekonomi itu misalnya akses jalan terhambat karena rusak ya akibat banjir, itu bisa menjadi faktor utama. Kemudian soal nomor 7, salah satu penyakit yang sering terjadi ya ini pada saat musim hujan, yaitu sakit apa? Sakit diare. Kalau saat musim hujan itu kebanyakan sakit diare ya. Nomor 8, kekeringan tanah, tandus, pohon mati adalah gejala saat musim apa? Sudah jelas ini, sudah bisa ya, kalau kering, tanahnya tandus, pohon mati, banyak yang mati, terus udaranya panas, yaitu musim kemarau. Nomor 9, pekerjaan yang tidak dipengaruhi oleh musim. Pekerjaan yang tidak dipengaruhi oleh musim yaitu apa? Bercocok tanam itu sangat mempengaruhi ya. Terus karyawan pabrik ini kayaknya tidak dipengaruhi ya. Pembuatan batu bata butuh sinar matahari untuk dijemur ya, batu bata ya. Untuk petani garam dengan cuaca juga panas ya, bisa membuat garam. Kalau hujan kan jarang bisa. Jadi jawabannya yang tepat yaitu yang B, karyawan pabrik. Soal nomor 10, daerah yang cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, dan sentra bisnis adalah di daerah mana? Dataran rendah. Kalau dataran tinggi berkebun ya, di pegunungan itu berkebun, petani, peternak juga ada. Oke, soal nomor 11, ruang angkasa yang luas ya, itu ini tidak terukur dan semua benda langit berada di dalamnya, itu disebut dengan tata surya. Nomor 12, berikut merupakan penyebab pemanasan global kecuali, yaitu jawabannya perubahan iklim ya. Soalnya kalau efek rumah kaca itu juga pemanasan global, terus gas buang dari industri itu juga pemanasan global ya. Terus C, perusakan hutan, ini juga menyebab pemanasan global, karena jika tidak ada pohon nanti semakin menyebabkan pemanasan global. Kemudian soal nomor 13, salah satu dampak pemanasan global. Nah, ini ada jawabannya, mana yang paling tepat? A atau B atau C atau D? Jawabannya yang paling tepat yaitu yang B, meningkatkan temperatur udara, semakin panas ya. Ini sengaja background PowerPoint-nya saya buat seperti ini karena ini ketika dilihat bisa mengetahui bagaimana cara menjaga lingkungan ya. Sehingga ini ada contoh di samping kiri kalian itu ada pabrik yang membuang limbah sembarangan, juga ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan ini menyebabkan kematian untuk hewan yang ada di sungai-sungai ya. Jadi agar menjadi kesadaran diri semuanya untuk menjaga lingkungan kita. Oke, soal nomor 14, berikut ini yang bukan kegiatan untuk mengurangi pemanasan global.
Berikut ini yang bukan kegiatan ya, dibaca betul-betul pertanyaannya agar tidak salah menjawab, yaitu A. Menanam pohon atau reboisasi, B. Menggunakan energi alternatif, C. Meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil, D. Menghemat pemakaian listrik. Jawabannya yaitu meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar video yang saya buat langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Oke, lanjut. Komet yang terpanjang di lintasannya dan muncul setiap 76 tahun sekali, yaitu komet apa? Komet Halley. Itu biasanya muncul ketika 76 tahun sekali. Kemudian salah satu penemuan Galileo ya adalah apa penemuan Galileo? Yaitu menemukan termometer. Jawabannya yang D. Sekarang nomor 17 ya. Ini videonya agak saya percepat karena nanti videonya terlalu panjang karena soalnya hanya ada 40. Salah satu keunikan planet Bumi dibandingkan dengan planet lainnya adalah, nah ini biasanya bisa dijawab dengan mudah. Memiliki kawah berwarna biru, mempunyai cincin yang indah, dapat dihuni makhluk hidup, dan yang terakhir memiliki banyak satelit. Yang paling tepat yaitu yang C, karena Bumi ini planet yang bisa dihuni makhluk hidup ya. Mungkin ada yang membantah di negara lain juga ada yang berusaha untuk hidup di planet Mars. Nah, itu hanya sebuah penelitian ya. Jadi keindahan di planet Bumi ini itu yaitu bisa dihuni oleh makhluk hidup. Oke, soal nomor 18. Ilmu yang mempelajari tentang benda langit serta fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer Bumi disebut apa? Astronomi. Oke, soal nomor 19. Observatorium Bosca merupakan tempat peneropongan bintang yang terletak di mana? Di Lembang. Lembang itu kalau tidak salah di Kabupaten Bandung ya. Oke, ada yang bisa bantu Pak Bayu jawab, silahkan komen di kolom komentar. Kemudian soal nomor 20. Alat yang digunakan untuk melihat benda angkasa luar yang sangat jauh agar tampak jelas dan besar, yaitu menggunakan apa? Menggunakan teleskop. Soal nomor 21. Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan dan dibina oleh pemerintah disebut dengan RT ya, rukun tetangga. Badan yang mengatur dan memilih pemimpin yang berwibawa adalah lembaga mana? Jawabannya lembaga politik. Jawabannya yang A. Nomor 23. Lembaga sosial terkecil dalam masyarakat apa? Yaitu keluarga. Jadi lembaga sosial terkecil dalam masyarakat itu keluarga ya. 24. Salah satu fungsi lembaga pendidikan. Dari yang keempat ini jawaban yang paling tepat yang mana? Atau A, B, C, atau D? Jawaban yang paling tepat yaitu yang D, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
Ini adalah salah satu fungsi lembaga pendidikan, dikarenakan ketika kita belajar atau sekolah atau kuliah atau kursus itu ya, itu bisa membuat skill kita, kemampuan kita, keahlian kita ke bidang mana, sehingga tujuan utamanya yaitu untuk bekerja ya. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pilot ya, ada yang menjadi karyawan. Nah, semuanya memiliki keahlian khusus untuk mempersiapkan diri untuk bekerja dan sebagainya. Ini adalah fungsi lembaga pendidikan. Oke, soal nomor 25, seorang lurah diangkat berdasarkan apa? Berdasarkan surat keputusan bupati dan wali kota ya. Lembaga ekonomi berikut yang termasuk BUMN kecuali apa? Koperasi. Persero itu tentu saja punyanya BUMN ya. 27. Pemilihan umum dilaksanakan di kabupaten dan provinsi untuk memilih. Jawabannya yaitu pemilihan umum itu dilaksanakan di kabupaten dan provinsi untuk memilih kepala daerah. Faktor utama penyebab keanekaragaman suku, bangsa, budaya, dan bahasa ya, bahasa lokal di Indonesia adalah apa faktornya? Faktornya utama itu yaitu Indonesia ini terletak pada wilayah yang sangat strategis, jadinya banyak suku, bangsa, budaya, dan bahasa lokal di Indonesia. Nomor 29, hak pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri itu adalah disebut dengan otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu hak pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri di lingkungan pemerintahnya sendiri, itu disebut dengan otonomi daerah. Kemudian soal 30, yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni, lingkungan, pendidikan pada masyarakat yang ada di suatu daerah dan negara adalah budaya. Jawabannya, lembaga budaya itu berperan penting dalam mengembangkan budaya, ilmu pengetahuan, seni, lingkungan, dan pendidikan di masyarakat, karena melestarikan budaya ya, jadi peran utamanya. Jadi soal nomor 13, badan yang mengawasi obat dan makanan di Indonesia ini adalah BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, singkatannya dari BPOM atau BPOM. Nah, soal nomor 32, manusia adalah makhluk rasional yang berusaha dengan seefisien mungkin dan sebaik-baiknya dalam memakai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk apa? Makhluk ekonomi. Karena manusia juga mencari sumber daya alam untuk dimanfaatkan ya, dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan sehari-hari. Oke, soal nomor 33, untuk melaksanakan PHBS, sekolah dapat bekerja sama dengan apa? Dengan puskesmas. Menghemat biaya mengharum ruangan adalah salah satu manfaat potpourri dalam bidang ekonomi, karena menghemat biaya ya, pengharum ruangan bisa dimanfaatkan potpourri.
Berikut ini cara untuk menjaga udara yang bersih, kecuali apa jawabannya? Kecuali membakar sampah plastik. Menanam pohon itu juga membantu untuk menjaga udara yang bersih, mengurangi penggunaan bahan fosil, ya, bahan bakar fosil, terus menggunakan energi alternatif. Jawabannya yang tepat yaitu membakar sampah plastik. Oke, 36. Salah satu negara yang dikenal sebagai negara yang ramah lingkungan yaitu negara Finlandia. Itu adalah negara yang baik, yang bagus, yang ramah terhadap lingkungan. Ini nomor 1 sedunia. Kalau tidak salah itu nomor 1 sedunia ya, Finlandia pernah mendapatkan peringkat tersebut. Nah, soal 37 berikut merupakan kegiatan posyandu, kecuali apa? Jawabannya kerja bakti membersihkan lingkungan. Kalau kegiatan posyandu itu tentu saja imunisasi gratis, pengecekan tumbuh kembang, penyuluhan tentang makanan yang sehat untuk bayi. Nah, yang bukan yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan. Karena ada kata-kata kecuali, jadi ya adik-adik harus mencermati setiap pertanyaan. Hasil interaksi manusia dengan lingkungan alam melalui kegiatan penghijauan, yaitu jawabannya yaitu tersedianya sumber air bersih ya. Nomor 39. Segala sesuatu yang ada di lingkungan dan bukan makhluk hidup disebut komponen abiotik. Nomor 39. Nomor 40 terakhir. Gotong royong antar anggota masyarakat untuk mencapai suatu tujuan merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan lingkungan sosial, karena gotong royong dengan masyarakat atau warga lainnya, sehingga tujuan contoh ya merupakan interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Oke, itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah, segera dibenarkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar video yang saya buat langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih.